Apa kabar pemirsa? Bersama saya, Agung Widiantoro, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dalam rangka hari ulang tahun DPR RI ke-76. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5 sampai 5,5%. Terkait dengan hal tersebut, anggota DPR RI mendorong pemerintah memprioritaskan belanja daerah untuk ketahanan pangan dan penguatan UMKM di tahun 2022. Ditemui usai penyampaian pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan, untuk mencapai target pertumbuhan 5 hingga 5,5%, pemerintah diharapkan dapat mencapai pertumbuhan tahunan di tahun 2021 minimal hingga 3,3 sampai 3,8%. Sehingga tidak terlalu sulit untuk mencapai target tersebut secara maksimal di tahun 2022. Pemerintah setidaknya harus bisa mencapai pertumbuhan secara tahunan di 2021 minimal 3,3 sampai 3,8%. Relatif pemerintah sesungguhnya di 2022 itu punya extra effort untuk bisa sampai di 5,5. Untuk memulihkan perekonomian Indonesia di tahun 2022, disarankan agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk ketahanan pangan hingga tahun 2024, sehingga dapat menciptakan swasembada pangan. Terhadap belanja daerah khususnya, DAK, itu paling tidak 40% untuk ketahanan pangan dan hewani, termasuk dana desa, dari 2022 sampai 2024. Sehingga kita nantinya di 2024 diharapkan bisa swasembada pangan. Pemerintah juga didorong untuk memberikan dukungan terhadap UMKM dengan peningkatan anggaran UMKM pada program pemulihan ekonomi nasional. Ferdian dan Bahriawan, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan di depan sidang tahunan MPR RI dan sidang tahunan DPR RI dan DPD RI tahun 2021. Jokowi menyebutkan menghadapi dinamika global di tengah pandemi, arsitektur fiskal harus disusun antisipatif dan responsif dengan menjaga keseimbangan serta pengendalian risiko, sehingga konsolidasi dan reformasi fiskal terus dilakukan. Menanggapi pernyataan tersebut, anggota DPR RI Jazuli Juwaini menyoroti alokasi anggaran penanganan kesehatan dan perlindungan sosial selama pandemi COVID-19, khususnya dalam mengambil kebijakan yang berlandaskan keadilan, sehingga program yang ingin dicapai pemerintah bisa tepat sasaran. Harusnya dengan dana yang besar ini ke depan, sistem layanan dan pengelolaan manajemen kesehatan itu harus jauh lebih bagus. Kita berharap pandemi COVID ini segera selesai. Kalaupun masih terus berlanjut, pemerintah harus lebih sigap. Di sisi lain, Jazuli mengingatkan pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip optimalisasi dan kehati-hatian pengelolaan keuangan dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Kemudian yang paling penting, Pak Jokowi mengatakan antara rem dan gas dalam hal pemulihan kesehatan dan masalah pemulihan ekonomi. Saya kira prinsip ini bisa diimplementasikan. Jazuli berharap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022 dapat mendukung kinerja pemerintah dalam mencapai target prioritas yang ingin dicapai. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI menyebutkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19, anggota DPR RI harus lebih fokus terhadap penanganan dan dampak yang diakibatkan dari pandemi. Selain itu, pimpinan juga menghimbau agar anggota DPR RI juga berkewajiban melaporkan LHKPN dengan baik dan benar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya berjanji akan merespon laporan terkait tingkat kepatuhan LHKPN pejabat legislatif DPR yang dinilai menurun. Pasalnya, di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, banyak kegiatan anggota DPR menjadi tidak fokus seperti halnya memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN. Nanti kita cek lagi, karena mungkin pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini, memang kegiatan-kegiatan menjadi nggak fokus ya. Nah, sehingga nanti kita akan ingatkan kepada kawan-kawan yang belum LHKPN. Selain itu, Sufmi Dasko menambahkan, dalam situasi pandemi saat ini, banyak anggota DPR RI terlalu fokus melakukan kegiatan di dapil masing-masing, khususnya dalam membantu penanganan COVID-19. Sufmi Dasko menegaskan, pihaknya akan memberikan pengumuman kepada seluruh anggota agar segera melaporkan kewajibannya tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik. Fokus ya, gitu loh. Nah, sehingga nanti kita akan ingatkan kepada kawan-kawan yang belum LHKPN, supaya segera membuat LHKPN-nya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya, Agung Widiantoro, beserta tim kerja TVR Parlemen yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.